Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbari Haldi. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2111020033. Langsung saja, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan memperdalam ilmu. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang menjadi contoh kepemimpinan terbaik dalam membangun peradaban Islam. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khalifah yang berarti pengganti atau penerus dan rasyid yang berarti orang yang diberi petunjuk. Secara harfiah, Khulafaur Rasyidin bermakna para khalifah yang diberi petunjuk. Mereka adalah 4 pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan mereka berlangsung selama 29 tahun, mulai tahun 632 hingga 661 Masehi. Masa ini dikenal sebagai periode emas. Periode emas di mana nilai-nilai Islam diterapkan secara menyeluruh dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Mengapa Khulafaur Rasyidin istimewa? Keistimewaan para Khulafaur Rasyidin terletak pada karakter dan prinsip kepemimpinan mereka. Mereka mengutamakan keadilan, kemudahan, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya. Mereka memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menjadikan mereka panutan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan bertakwa. Mengapa harus Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pilihan yang tepat sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah sosok yang paling memahami ajaran Islam dan memiliki kedekatan dengan Nabi. Pemilihan mereka didasarkan pada kriteria berikut. Kedekatan dengan ajaran Nabi, mereka adalah sahabat Nabi yang telah lama mendampingi beliau dan memahami prinsip-prinsip Islam secara mendalam. Hal ini menjadikan mereka layak menjadi pemimpin yang mampu melanjutkan misi kenabian. Teladan dalam iman dan akhlak keempat khalifah ini adalah individu yang memiliki iman yang kokoh, kejujuran, dan akhlak mulia. Mereka dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kebenaran dan juga keadilan. Komitmen pada keadilan dan kebijaksanaan setiap kebijakan yang mereka ambil selalu berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Kepemimpinan mereka menunjukkan bagaimana Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan yang adil dan juga berkeadaban. Persatuan umat di tengah ancaman perpecahan setelah wafatnya Nabi, Khulafaur Rasyidin menjadi simbol pemersatu umat Islam. Mereka mampu menjaga stabilitas dan harmoni di tengah berbagai tantangan yang telah mereka hadapi. Mengapa Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah yang pertama? Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama juga tidak terlepas dari kualitas dan juga keistimewaannya sebagai pemimpin. Beberapa alasan yang mendasari penunjukan ini adalah keutamaan Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut sebagai orang yang menemani beliau dalam berbagai momen penting seperti hijrah ke Madinah. Gelarnya As-Siddiq mencerminkan kejujuran dan juga keteguhan imannya. Diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi sakit, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan imam sholat. Hal ini menjadi pertanda bahwa Abu Bakar adalah sosok yang layak memimpin umat Islam. Dukungan mayoritas sahabat setelah wafatnya Nabi, umat Islam berkumpul di Syakifah Bani Saidah untuk memilih pemimpin siapa yang akan meneruskan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun sepakat bahwa Abu Bakarlah yang paling layak berdasarkan pengalaman dan juga kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemampuannya mengatasi krisis setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi ancaman perpecahan. Abu Bakar dengan tegas mengambil langkah-langkah untuk menyatukan umat Islam, termasuk melalui perang Riddah yang berhasil memulihkan stabilitas dan juga persatuan umat Islam. Profil dan juga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Julukan As-Siddiq
pun diberikan karena kejujurannya yang sangat luar biasa dan juga dapat dipercaya. Kepemimpinan Abu Bakar ditandai dengan ketegasannya dalam menjaga keutuhan umat Islam. Tantangan terbesar yang telah dihadapi adalah beberapa gejolak politik dan keagamaan setelah wafatnya Rasulullah. Seperti munculnya kaum murtad dan juga para nabi palsu. Salah satu contoh nabi palsu yang terkenal pada waktu itu yang dibasmi oleh Abu Bakar yaitu Musailamah Al-Kadzab. Karena dia menjadi nabi palsu dan harus diberantas gitu. Prestasi Abu Bakar mengatasi perang Riddah, yaitu perang melawan kaum yang keluar dari Islam, memprakarsai pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, yang kemudian dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan, menjaga persatuan umat Islam dalam masa yang penuh pertahanan. Lalu yang kedua yaitu Umar bin Khattab memimpin pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang tegas, bijaksana, dan juga adil. Sebelum masuk Islam pun Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat disegani. Namun setelah masuk Islam, ia menjadi pembela utama agama ini. Salah satu alasan Umar bin Khattab masuk ke agama Islam adalah ketika mendengar adiknya membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, yang mana ketika Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut, beliau sangat tersentuh dan menangis. Awalnya Umar bin Khattab itu mendapatkan sebuah info bahwa adiknya ini masuk ke agama Islam. Karena ketidakterimaan tersebut, dia datang ke rumah adiknya ini untuk menegurnya ataupun mungkin bisa jadi menghabisinya gitu. Lalu pas dia mau masuk ke dalam rumah adiknya itu, beliau mendengar suara mengaji dari adiknya, yang mana dia membacakan sebuah Al-Quran gitu. Terus ketika dia mendengarkannya, beliau tersentuh dan mulai mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu ciri kepemimpinan Umar ini yaitu memperluas wilayah kekhalifahan hingga ke Persia, Romawi Timur, Mesir, dan Palestina. Menerapkan sistem administrasi yang modern seperti pembentukan Baitul Mal atau perbendaharaan negara, pembagian wilayah administrasi, dan pencatatan pajak, menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Di masa Umar, keadilan menjadi prioritas utama beliau. Beliau sering berkeliling pada malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, bahkan tanpa pengawalan. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ketika Umar bin Khattab berkeliling di daerah kekuasaannya untuk memastikan umatnya baik-baik saja, ketika dia melewati sebuah rumah, ada seorang ibu dan juga 2 orang anak, yang mana mereka itu sedang kelaparan. Lalu ketika Umar bin Khattab melewati rumah tersebut, dia mendengar suara tangisan anaknya yang meminta makan kepada ibunya. Lalu Umar bin Khattab melihat dari celah rumah tersebut untuk memastikan bagaimana keadaan mereka tersebut. Lalu tak disangka Umar bin Khattab melihat ibu dari anak-anak tersebut memasak sebuah panci yang berisikan batu dan berbicara pada anaknya bahwa masakan ini belum masak. Jadi tunggulah sebentar lagi agar nantinya masakan ini agar masakan ini bisa matang. Itu dilakukan oleh si ibunya supaya anaknya bisa mengantuk ataupun tertidur ketika lama menunggu. Lalu ketika melihat itu, Umar bin Khattab sangat sedih dan mempertanyakan apakah kepemimpinannya ini baik bagi umatnya. Lalu dia sedih dan pergi ke gudang untuk mengambil beberapa gandum dan juga potongan daging untuk diberikan kepada anak dan ibunya tersebut. Tapi ketika dia masuk ke sana tuh, dia tidak membocorkan identitasnya gitu. Dia diam-diam tidak memberikan memberikan info dirinya siapa gitu. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Kepemimpinannya itu berlangsung dari 644 Masehi sampai 656. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dan salah satu sahabat Nabi yang dikenal karena kedermawanannya. Beliau adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam dan juga sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jasa Utsman bin Affan menyusun dan membakukan mushaf Al-Quran dalam satu versi yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani.
Hal ini sangat penting untuk menjaga keseragaman bacaan Al-Quran di seluruh wilayah kekhalifahan. Melanjutkan ekspansi Islam ke wilayah baru seperti Afrika Utara dan juga Armenia. Membangun infrastruktur termasuk memperluas Masjid Nabawi di Madinah, namun masa kepemimpinan Utsman juga menghadapi konflik internal yang dipicu oleh ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kebijakan tertentu. Hal ini akhirnya menyebabkan terbunuhnya beliau. Terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus cucu Rasulullah. Beliau dikenal sebagai sosok yang berilmu tinggi bijaksana dan bijak juga, namun masa kepemimpinannya penuh dengan tantangan dan konflik internal. Tantangan Ali yaitu menghadapi perang Jamal. Salah satu perang yang terjadi dikarenakan Aisyah tidak terima ketika Utsman bin Affan meninggal dibunuh seseorang, lalu Aisyah ini meminta pertanggungjawaban dari Ali untuk menangkap seseorang tersebut, namun Ali tidak memenuhi permintaan dari Aisyah ini. Lalu terjadilah konflik yaitu perang Jamal, yaitu perang unta. Lalu dilanjutkan perang Siffin melawan Muawiyah, gubernur Syam, yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Munculnya kelompok Khawarij yang akhirnya melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinannya. Meski menghadapi banyak konflik, Ali tetap berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan juga kebenaran. Pelajaran dari Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, mengajarkan kepada kita beberapa hal penting, yang diantaranya itu keadilan adalah kunci keberhasilan. Para khalifah selalu mengutamakan keadilan dalam setiap kebijakan mereka meskipun harus menghadapi risiko besar. Kesederhanaan adalah teladan mereka menjalani hidup sesederhana mungkin, memimpin wilayah yang luas dan kaya. Keberanian dalam mengambil keputusan mereka, berani mengambil keputusan yang sulit demi menjaga persatuan umat Islam. Komitmen pada Al-Quran dan juga Sunnah, segala kebijakan mereka didasarkan pada nilai-nilai Islam. Khulafaur Rasyidin adalah contoh nyata kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Kepemimpinan mereka tidak hanya berdasarkan kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah dan umat manusia. Lalu, mengapa Khulafaur Rasyidin relevan bagi generasi masa kini? Kisah para Khulafaur Rasyidin tidak hanya sekedar sejarah, tetapi juga sumber inspirasi yang relevan hingga saat ini. Nilai-nilai kepemimpinan mereka dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dunia politik, prinsip keadilan dan kesetaraan yang mereka terapkan menjadi model pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Dalam dunia bisnis, integritas dan kejujuran yang dimiliki para khalifah dapat menjadi teladan bagi para pengusaha muslim untuk menjalankan usaha yang berkah. Dalam pendidikan, versi mereka dalam memajukan ilmu pengetahuan dan keilmuan seperti pengumpulan Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam membangun peradaban. Lalu pelajaran khusus dari setiap khalifah. Setiap khalifah memiliki ciri khas yang dapat menjadi pelajaran unik. Abu Bakar As-Siddiq ketegasan dalam menghadapi ancaman umat seperti nabi palsu dan perpecahan ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan besar demi persatuan. Umar bin Khattab, kepeduliannya terhadap rakyat kecil menunjukkan pentingnya seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, memahami kebutuhan mereka dan bertindak atas nama keadilan. Utsman bin Affan, keutamaan dalam mendahulukan umat di atas kepentingan pribadi, kedermawannya yang luar biasa adalah contoh nyata bahwa kekayaan dapat digunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Ali bin Abi Thalib, kecerdasannya dalam menyelesaikan konflik, mengajarkan pentingnya penyelesaian dalam menangani konflik. Meski sering menghadapi fitnah, Ali tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam. Refleksi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, kita bisa belajar dari Khulafaur Rasyidin tentang bagaimana memimpin dengan keadilan, kesabaran, dan juga kasih sayang. Dalam pekerjaan, prinsip keadilan dan tanggung jawab mereka dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti memimpin tim atau mengelola proyek. Dalam masyarakat, mereka mengajarkan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama meskipun terdapat perbedaan pandangan. Lalu yang terakhir, tantangan masa kini dan relevansi nilai Islam. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, krisis moral, dan konflik antar-bangsa. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin seperti keadilan, solidaritas, dan persatuan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai 4 orang yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad
ataupun orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu Khulafaur Rasyidin. Bila ada salah kata atau banyak salah dalam penyebutan kata-kata yang menyebutkan para Khulafaur Rasyidin itu, saya minta maaf. Bila ada salah kata dari saya, itu memang salahnya dari saya, dan kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.